Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan dengan NIM 2411185. Di sini saya akan membuat tugas akhir ujian semester dari fikih muamalah, yang dimana saya akan mengambil kasus dari riba dan fintech lending, tipu daya biaya layanan pada aplikasi pinjaman online. Nah, jadi inti permasalahan ini adalah skema yang digunakan platform ini adalah riba yang terselubung berlebih tua, yang dimana ketika si peminjam mengajukan pinjaman 1 juta, ketika dana dicairkan hanya menerima 900.000. Nah, ini mengakibatkan efektif interest rate atau suku bunga yang jauh lebih tinggi dari bunga nominal yang diizinkan, dan inilah letak tipu dayanya. Nah, kategorisasi riba. Yang pertama ada riba core, yang dimana suatu keuntungan atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap berhutang. Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat bagi pemberi pinjaman adalah riba. Nah, biaya administrasi dan biaya layanan yang dipotong langsung dari pokok pinjaman masuk kategori riba core, karena biaya tersebut menjadi syarat pencairan pinjaman. Manfaat finansial langsung diterima kreditur di awal akad. Peminjam tidak menanggung beban sebelum menggunakan dana sepenuhnya, dan tidak ada hubungan proporsional dengan jasa real yang diberikan. Yang kedua ada riba nasiah. Tambahan yang disebutkan dalam perjanjian penukaran barang sebagai imbalan atas ditunda pembayaran. Nah, bunga yang berjalan dari total plafon awal bukan dari dana real masuk kategori riba nasiah karena ada tambahan pembayaran akibat faktor waktu. Basis perhitungan bunga yang tidak jujur, yang dimana dihitung dari 1 juta, bukan dari 900.000. Dan sesuai dengan Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 dan 278 dan juga 279 yang melarang tambahan pada utang piutang. Nah, kesimpulannya, kasus ini mengandung kedua secara bersamaan, riba core pada biaya awal dan riba nasiah pada skema bunga yang berjalan. Nah, batas ujrah sah dan riba terselubung, yang dimana ujrah sah yaitu biaya operasionalnya terukur, diungkap jelas sebelum akad, setara dengan jasa yang diberikan, tidak bertambah seiring waktu, peminjam juga merasakan nilai jasa, dan peminjam juga merasakan nilai jasa tersembunyi dalam klausul kecil jauh melebihi nilai jasa nyata, bertambah seiring durasi pinjaman dan hanya menguntungkan kreditur. Nah, dalam fikih muamalah, biaya operasional yang sah harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama, maklum diketahui jumlahnya secara pasti, muayyan, jelas objek jasanya, dan tidak bergantung pada pokok utang, bukan presentasi dari pinjaman. Dalil dan landasan normatif, yang dimana Quran Surah Al-Baqarah ayat 275, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 279, jika kamu bertobat, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Kaidah fikih, setiap utang yang mendatangkan keuntungan adalah riba, dan kemudaratan harus dihilangkan dan menjadi dasar pembatalan klausul merugikan. Nah, fatwa DSN MUI tahun 2015 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah, yang menegaskan bahwa fintech wajib menggunakan akad syariah, mudharabah, musyarakah, wakalah, bil ujrah dan sebagainya, dan melakukan tambahan yang tidak berdasar jasa nyata. Dan fatwa DSN MUI tahun 2001 tentang Al-Qad menyatakan pemberi pinjaman dilarang meminta peruntungan apapun dari akad qad. Kesimpulannya, platform ini melakukan riba berlapis yang tidak dapat dibenarkan dengan dalil apapun, baik disebut biaya layanan maupun biaya administrasi. Skema biaya tersebut dipersyaratkan dalam akad pinjaman dan tidak mencerminkan jasa real yang terukur. Ia tetap termasuk riba yang diharapkan secara konkret. Nah, yang kedua, judul kasusnya munah dalam ran antara ujrah sah dan riba terselubung. Nah, inti permasalahannya, skema munah berbasis taksiran barang adalah gray area yang secara praktik sering menjadi pintu masuk riba terselubung, karena semakin besar pinjaman, semakin mahal emas yang digadai, dan semakin tinggi taksiran, semakin besar bunga yang harus dibayar. Akibatnya, munah berkorelasi langsung dengan besaran utang, bukan dengan biaya pemeliharaan. Dan inilah yang dilarang fikih muamalah.
Nah, mengapa munah berbasis jumlah pinjaman dilarang? Larangan ini bersumber dari kaidah fundamental yang berbunyi setiap utang yang mendatangkan manfaat adalah riba. Nah, ketika munah dihitung dari jumlah pinjaman, maka nama akad, fungsi munah, dan sifat tambahan penerima manfaat ran gadai syariah kompensasi biaya pinjaman bukan biaya jasa bertambah seiring besaran utang dan hanya kreditur mutahin yang mendapatkan nikmatnya. Nah, ini identik dengan bunga pinjaman konvensional, hanya berbeda label. Imam Nawawi dalam Al-Majmu menegaskan bahwa manfaat apapun yang mencatatkan akad qard sebagai penyebabnya adalah riba tanpa pengecualian nama atau bentuknya. Nah, status munah berbasis nilai taksiran barang. Nah, argumen yang membolehkan yaitu nilai taksiran barang mencerminkan beban risiko penyimpanan. Misalnya emas 50 juta memang membutuhkan keamanan lebih tinggi dari emas 5 juta. Dan biaya asuransi berberangkas dan pengamanan proporsional dengan nilai barang bukan dengan jumlah pinjaman. Ada pemisahan konseptual antara akad qard dan akad ijarah dalam bentuk struktur ran. Nah, argumen yang mempersalahkan. Nah, korelasi semua antara nilai taksiran dan biaya real. Biaya penyimpanan fisik emas 100 gram tidak berbeda signifikan antara nasabah A yang meminjam 5 juta dan nasabah B yang meminjam 8 juta dari emas yang sama. Biaya barang keras, listrik, dan SDM penjaga relatif tetap, bukan variabel mengikuti nilai taksiran. Kedua, ada manipulasi nilai taksiran. Lembaga gadai menentukan sendiri nilai taksiran, sering di bawah harga pasar. Ini menciptakan dua masalah sekaligus, nasabah dirugikan dari sisi plafon pinjaman yang munah tetap dihitung dari nilai taksiran yang dikontrol lembaga. Ketiga, tidak ada akad ijarah yang terpisah dan jelas. Fatwa dari MUI mencatatkan biaya pemeliharaan harus lahir dari akad ijarah yang mandiri, bukan dari turunan akad ron. Jika munah hanya klausul tanpa ijarah tersendiri, maka ia kehilangan legitimasi syariahnya. Nah, ketentuan fatwa MUI tahun 2002 tentang RAN. Ketentuan ketiga menyatakan besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhum tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Dan fatwa dari MUI tahun 2002, ongkos dan biaya penyimpanan barang ditanggung oleh penggadai dan besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. Nah, berbeda munasah dan riba terselubung. Yang dimana munasah itu biaya operasional nyata, sewa budak, asuransi, dan sebagainya. Ijarahnya terpisah dengan jelas dan fixed tidak bergantung pada hutang. Rincian biaya dapat diaudit sama untuk nilai barang yang sama, apapun jumlah pinjamannya. Dan riba terselubung, nilai taksiran jumlah pinjaman, klausul dalam akad ran, variabel berbanding lurus dengan hutang, tidak ada rincian terbuka, berbeda tergantung jumlah pinjaman. Kesimpulannya, munah berbasis nilai taksiran berbeda di zona risiko tinggi secara syariah. Jika nilai taksiran digunakan semata sebagai proksi biaya real yang dapat dibuktikan dan dirinci, boleh dengan syarat jika nilai taksiran hanya menjadi variabel untuk memaksimalkan pendapatan lembaga tanpa hubungan dengan biaya yang nyata, yaitu haram. Karena hakikatnya adalah riba qard terselubung, standar pengujiannya sederhana. Apakah biaya yang munah akan sama jika nasabah meminjam 1 juta atau 9 juta dengan emas yang nilainya sama? Jika berbeda, maka selisihnya adalah riba. Nah, judul kasus yang terakhir, yang ketiga adalah akad COD dalam social komersi, yang dimana problematika khiyar dan taslim al-mabi. Nah, ini permasalahannya yaitu konflik COD berakar dari dua hak yang saling berbenturan, di mana hak pembeli untuk memastikan barang sesuai sebelum membayar, prinsip ru'yah atau melihat objek akad. Nah, hak penjual atau kurir untuk menerima pembayaran sebelum melepas barang, prinsip keamanan transaksi. Aturan platform bayar dulu baru buka paket pada dasarnya membalik urutan ideal dalam fikih klasik, di mana seharusnya hak khiyar mendahului kewajiban pembayaran final. Posisi taslim al-mabi, penyerahan barang. Nah, dalam fikih klasik, taslim yang sah mensyaratkan barang dapat diperiksa kesesuaiannya dengan akad. Wahbah al-Zuhaili dalam Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu menjelaskan bahwa objek akad mabi harus memenuhi syarat maklum diketahui, baik melalui penyebutan sifat yang jelas di awal akad atau melalui kesempatan melihat langsung. Nah, masalahnya dalam akad COD via sosial komersi, yang pertama realitasnya yaitu saat check out di marketplace
jual beli bai al gaib, objek yang tidak hadir, hanya foto deskripsi bukan barang fisik. Terjadinya belakangan saat kurir tiba, saat menyerahkan barang. Platform memaksa pembayaran sebelum verifikasi taslim selesai. Nah, ini itu menciptakan jeda bahaya antara akad dan taslim yang seharusnya diisi oleh mekanisme khiyar, bukan dihilangkan oleh aturan sepihak di platform. Nah, penerapan konsep khiyar, yang pertama khiyar ru'yah yang hak melihat barang. Berdasarkan mazhab Hanafi, atas akad barang yang belum dilihat pembeli adalah sah, namun pembeli otomatis memiliki hak khiyar ru'yah. Ketika barang akhirnya terlihat, ia boleh membatalkan akad jika tidak sesuai harapan tanpa perlu pembuktian cacat. Ini sangat relevan untuk COD. Pembeli hanya melihat foto saat akad, sehingga secara syar'i otomatis memiliki hak khiyar ru'yah saat akad tiba, independen dari apakah sudah membayar atau belum. Yang kedua ada khiyar syarat. Nah, khiyar ini muncul dari kesepakatan eksplisit antara pihak, dan inilah yang seharusnya menjadi solusi formal. Platform marketplace idealnya mencantumkan klausul khiyar syarat dalam syarat dan ketentuan, memberi tenggat waktu tertentu, misal 1 kali 24 jam untuk pembeli mengonfirmasi kesesuaian barang. Jika tidak sesuai, transaksi otomatis batal dan dana dikembalikan. Nah, ketiga, khiyar aib atau cacat tersembunyi. Jika barang diterima secara cacat atau fisik, rusak, pecah, tidak berfungsi, ini berbeda dari sekedar tidak sesuai foto. Khiyar aib berlaku kapanpun cacat ditemukan, bahkan setelah pembayaran selesai, selama dapat dibuktikan. Nah, adapun argumen yang melindungi penjual sah, yang dimana mencegah dua hal sebaliknya, pembeli membuka, memakai, lalu menolak bayar dengan dalih tidak sesuai. Selaras dengan prinsip daman, jaminan bahwa risiko berpindah setelah serah terima fisik ke kurir sebagai wakil penjual. Kurir bertindak sebagai wakil bil ujrah dalam proses penyerahan, sehingga pembayaran kepadanya sah mewakili penjual. Nah, argumen bahwa ini merusak hak pembeli, yang dimana menghilangkan substansi khiyar ru'yah, karena begitu uang dibayar, hak untuk membatalkan akad menjadi sangat lemah secara praktis. Dan kaidah fikih tidak boleh ada kemudaratan dan saling memudaratkan. Jika pembeli sama sekali tidak diberi ruang verifikasi sebelum dana berpindah, ini menciptakan ketidakseimbangan akad, berpotensi mengandung unsur gohar, karena pembeli memilih kesesuaian bayar barang berdasarkan kepercayaan, bukan pada sistem, bukan pada mekanisme syar'i yang jelas. Nah, titik tengah yang sesuai fikih. Akad COD ini tidak rusak secara rukun. Penjual membeli objek jihad, namun bermasalah pada tataran prosedural pemenuhan khiyar. Solusi yang sesuai prinsip fikih klasik adalah yaitu khiyar ru'yah tetap melekat secara syar'i, terlepas dari aturan platform. Jika barang tidak sesuai foto, pembeli punya hak fikih untuk menolak, meski secara teknis sudah membayar ke kurir. Yang kedua ada platform sebaiknya mengadopsi sistem escrow, dana tertahan, uang dibayar tapi tidak langsung cair ke penjual hingga pembeli konfirmasi. Ini paling sesuai semangat khiyar syarat. Yang terakhir ada bayar dulu baru buka, sah sebagai mekanisme transaksi fisik siapa yang pegang uang dan kapan, tapi tidak menghapus hak substansi khiyar pembeli untuk komplain dan refund pasca pembayaran. Kesimpulannya, akad COD ini secara sah rukun dari cara jual beli, termasuk sebagai bai al gaib. Masalahnya bukan akad, tapi aturan bayar dulu baru buka paket, yang berisiko menghilangkan khiyar ru'yah yang secara syar'i melekat pada pembeli. Nah, aturan ini sah melindungi penjual, namun tanpa mekanisme refund yang jelas berpotensi melanggar kaidah solusi idealnya, yaitu sistem escrow dipadukan khiyar syarat ekspedit. Akad COD tetap halal, namun implementasinya perlu disempurnakan agar selaras dengan prinsip taradhin, saling ridho. Baik, mungkin itu.